PT XYZ merupakan industri gula bagi pasar domestik maupun internasional dengan memanfaatkan tebu alami yang menggunakan teknologi modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PO10 akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami yang berjudul penggunaan integer programming dan goal programming untuk optimasi pemilihan tebu guna meminimasi biaya produksi di PT XYZ. Nah, adapun permasalahan yang kelompok kami angkat yaitu meminimumkan biaya produksi dengan cara menentukan kombinasi pembelian tebu yang optimal. Adapun beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan. Di antaranya, yang pertama itu ada dua jenis tebu yang digunakan dengan nilai rendemen dan kandungan nutrisi yang berbeda. Kemudian juga ada syarat mutu dari gula pasir. Kemudian ada kapasitas produksi, permintaan pasar, dan harga untuk setiap tebu. Nah, data yang kami gunakan merupakan data yang berasal dari Kaggle dengan judul World Sugar Production, Supply, and Distribution. Data ini berisi tentang daftar-daftar negara pengimpor tebu di seluruh dunia yang disertai dengan nilai rendemen dan kandungan nutrisi yang terkandung di dalamnya. Nah, seperti halnya yang disebutkan di judul, jadi penyelesaian masalah ini menggunakan metode integer programming dan goal programming. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jenna dan Poggi tahun 2013 tentang penggunaan integer programming dan goal programming dalam mengoptimasi biaya di industri gula tebu. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Etin. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan selanjutnya yaitu mengenai metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di PT XYZ. Metode yang pertama itu ada metode integer programming, di mana metode ini merupakan metode optimalisasi yang mengharuskan variabel keputusannya berupa bilangan bulat. Dalam kasus ini, metode integer programming digunakan untuk menentukan kombinasi optimal jumlah tebu dari setiap varietas yang harus dibeli sebagai bahan baku dari gula pasir yang akan diproduksi di PT XYZ. Nah, dari kasus tersebut, tersusunlah formulasi yang dapat disesuaikan dengan metode integer programming, di mana fungsi tujuannya merupakan bertujuan untuk meminimasi biaya produksi, yaitu di mana minimize Z sama dengan 10.500 X1 ditambah dengan 11.500 X2. Selain ada fungsi tujuan, di formulasi ini juga terbentuk fungsi kendala, di mana fungsi-fungsi ini memperhatikan faktor-faktor atau indikator kualitas dari tebu, baik itu persen rendemen, kadar air, sampai dengan BTM SO2. Nah, selain itu juga ada fungsi non-negativity, di mana X1 dan X2 lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian metode yang kedua adalah metode goal programming, di mana metode ini merupakan metode yang dirancang untuk menangani beberapa tujuan secara bersamaan. Dalam kasus ini, metode ini digunakan untuk mencapai keseimbangan optimal antara memenuhi syarat kualitas dan kuantitas produk sekaligus mengoptimalkan biaya. Nah, sama halnya dengan metode integer programming, pada kasus ini juga tersusun formulasi yang dapat diselesaikan dengan metode goal programming, yaitu terdiri dari fungsi tujuan, fungsi kendala tujuan, kemudian ada fungsi kendala lain yang tetap memperhatikan indikator-indikator kualitas dari tebu sebagai pertimbangan untuk memilih varietas tebu yang akan digunakan. Nah, selain itu, untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan dua metode yang telah saya jelaskan, digunakan beberapa bantuan software, yaitu berupa ada Microsoft Excel untuk mengolah data mulai dari data mentah sampai data yang siap untuk kami olah dan capai untuk mencari hasil penyelesaian yang optimalnya. Kemudian ada juga aplikasi Lingo, yaitu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan, yaitu berupa formulasi kasus, dan nanti akan didapatkan hasil yang akan dibandingkan dengan hasil dari kode Python yang dijalankan di Google Colaboratory. Untuk bagian pengolahan data ini, kita menggunakan Power Query, di mana si data mentah akan difilter berdasarkan nilai rendemen dan kandungan nutrisi tertinggi. Nah, berdasarkan hasil filtering data tersebut, diperoleh tebu yang menghasilkan nilai yang optimum ialah tebu yang berasal dari India dan tebu yang berasal dari Thailand. Nah, data-data dari dua jenis tebu ini kemudian diolah menggunakan Lingo dan dibandingkan dengan AI.
Oke, berikut adalah hasil analisis menyeluruh dari hasil solusi software Lingo untuk model integer programming. Yang pertama, dapat dilihat nilai fungsi tujuan sebesar 22 juta rupiah, yang artinya biaya produksi total yang dihasilkan itu telah mencapai solusi optimal. Yang kedua, variabel keputusan. Model menyarankan bahwa impor 1 ton dari India dan 1 ton dari Thailand memenuhi kapasitas produksi dan kendala lainnya. Yang ketiga, dalam kendala, hasil menunjukkan bahwa semua kendala dalam model terpenuhi dalam batas dan menunjukkan batas yang baik dalam Standar Nasional Indonesia atau SNI. Yang keempat, ada dual price di hasil software Lingo ini, yaitu dual price itu menunjukkan harga bayangan, menunjukkan dampak perubahan nilai pada fungsi tujuan jika batas kendala itu dilonggarkan maupun diperketat. Pada fungsi tujuan diperoleh dual price sebesar -1, yang artinya fungsi tujuan itu dicapai optimal dan tidak ada potensi untuk perbaikan pada biaya total. Berikut adalah hasil analisis menyeluruh dari hasil solusi software Lingo untuk model goal programming. Yang pertama, tujuan model dari model berikut adalah meminimalkan deviasi positif dan negatif dari target yang ditentukan. Nah, target-target yang ditentukan apa saja? Yang pertama, kami menentukan biaya produksi, yang kedua rendemen gula, dan yang ketiga produksi total gula. Nah, fungsi objektif tersebut disebut sebagai D1, D2, dan D3. Ringkasan hasilnya dapat dilihat sebagai berikut, yaitu objective value sebesar 46.913,11, yang artinya itu merupakan total dari deviasi target. Yang kedua, ada variabel keputusan X1 sebesar 0,9995 ton dan juga X2 sebesar 0,9980 ton, yang artinya menunjukkan hampir 1 ton, dan hasil tersebut setara dengan hasil integer programming kami. Selanjutnya, deviasi dari target dapat ditentukan yang pertama bahwa biaya produksi sebesar D1 plus sama dengan 0, yang artinya tidak ada deviasi positif untuk dari target biaya, dan D1 min sebesar 28,40, yaitu ada deviasi negatif satuan biaya dari target, yang artinya biaya aktual itu sebenarnya lebih rendah dari biaya targetnya. Selanjutnya ada 2, rendemen gula D2 plus sebesar 0,081, yang artinya deviasi positif itu kecil dan dari target, sehingga rendemen itu hampir setara dengan solusi yang diharapkan. Selanjutnya D2 min sama dengan 0. Dan yang ketiga ada produksi total gula D3 plus sebesar 46.884,63, yang artinya deviasi positif besar, yang artinya juga menunjukkan produksi total itu total gula jauh lebih tinggi dari biaya minimum kami. Selanjutnya D3 min sebesar 0, tidak ada deviasi negatif untuk produksi total gula. Nah, selanjutnya setelah melihat pemaparan hasil dari software Lingo yang telah dijelaskan oleh teman saya, maka selanjutnya kita akan melakukan perbandingan hasil dari Lingo tersebut dengan hasil yang kami ajukan pada Prompt AI di Google Colaboratory terkait kode Python, yang menghasilkan ternyata hasil yang diperoleh dari Python yang dijalankan dengan hasil yang diperoleh pada Lingo memiliki kesamaan hasil. Nah, maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa solusi dari integer programming menghasilkan biaya minimum sebesar 22 juta dengan mengimpor masing-masing 1 ton tebu dari India dan Thailand. Tetapi pemanfaatan kapasitas produksi masih rendah sehingga disarankan untuk meningkatkan volume produksi. Kemudian kesimpulannya kedua terkait hasil goal programming menunjukkan bahwa total deviasi minimum sebesar 46.919,53 dengan keputusan optimum mengimpor tebu dari India dan Thailand masing-masing sekitar 1 ton. Kemudian, biaya produksi berada tepat pada target, rendemen gula lebih dari target, dan produksi gula jauh melebihi target. Maka dari itu, solusi ini menunjukkan keunggulan dalam efisiensi biaya dan mencapai target kualitas, tetapi evaluasi terhadap target produksi gula masih perlu dievaluasi kembali. Nah, dengan laporan yang kami buat, diharapkan ini dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan hal-hal yang serupa. Semoga laporan ini dapat membantu dan memberikan informasi tambahan untuk teman-teman semua dan rekan-rekan yang dapat menonton video ini. Kemudian mungkin dari kami mohon maaf atas semua kesalahan atau kekeliruan yang terjadi dalam penyampaian pada presentasi kali ini. Jangan lupa subscribe YouTube-nya TSI, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.